Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang transformasi Fourier dalam analisis getaran pada poros mesin yang beranggotakan 1. Yogi Destian, 2. Satya Fajri, 3. Wildan Rizky, 4. Ilham Nurul, 5. Anandia Rifki, dan 6. Rangga Syawali. Di sini latar belakangnya yaitu program mesin yang berputar seperti motor listrik, kompresor, turbin, pompa, dan poros penggerak merupakan komponen yang penting dalam berbagai sektor industri. Salah satu gejala umum yang sering muncul sebagai indikasi adanya masalah pada sistem mekanik tersebut adalah getaran. Getaran yang tidak normal atau berlebih dapat menjadi tanda awal dari adanya ketidakseimbangan massa. Ketidaksejajaran misalignment, kelonggaran pada sistem, kausan bantalan atau bearing wear, eksentrisitas, dan bahkan kerusakan pada roda gigi atau poros itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan teknik transformasi sinyal yang mampu memberikan representasi dalam domain frekuensi, sehingga komponen frekuensi dominan dari getaran dapat didefinisikan dengan jelas. Transformasi Fourier, khususnya implementasinya dalam bentuk fast Fourier transform atau FFT, merupakan metode standar dalam analisis getaran mesin. Dengan menggunakan FFT, sinyal getaran dapat diuraikan menjadi spektrum frekuensi yang memperlihatkan amplitudo terhadap frekuensinya. Salah satu informasi penting yang diperoleh dari hasil transformasi Fourier adalah frekuensi dominan, yaitu frekuensi dengan amplitudo tertinggi yang muncul dalam spektrum getaran. Frekuensi ini seringkali berhubungan langsung dengan jenis gangguan atau kerusakan tertentu pada mesin. Selain itu, amplitudo dari spektrum frekuensi juga memberikan gambaran tentang tingkat keparahan getaran yang terjadi. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinyal getaran dari poros mesin menggunakan transformasi Fourier guna mengidentifikasi karakteristik frekuensi yang menandakan sumber getaran yang tidak diinginkan, serta memberikan solusi teknis terhadap masalah tersebut. Rumusan masalah. Yang nomor 1 itu bagaimana cara menerapkan transformasi Fourier terhadap data sinyal getaran dari poros mesin untuk mendapatkan informasi frekuensi secara akurat. Kedua, seperti apa bentuk spektrum frekuensi getaran yang dihasilkan dari data sinyal, waktu, dan bagaimana cara membacanya. 3. Frekuensi dominan apa saja yang muncul dalam spektrum dan bagaimana hubungan frekuensi-frekuensi tersebut dengan kemungkinan sumber gangguan atau kerusakan pada sistem poros. 4. Bagaimana hasil analisis spektrum frekuensi dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan diagnosis dan pengambilan keputusan dalam pemeliharaan mesin. Yang kelima, apa saja langkah-langkah teknis yang dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis seperti balancing, alignment ulang, atau penggantian komponen. Tujuan yang pertama menganalisis sinyal getaran poros. Sinyal getaran poros mesin menggunakan transformasi Fourier untuk memperoleh informasi dalam domain frekuensi. Yang kedua, mengidentifikasi spektrum frekuensi getaran guna mengetahui karakteristik getaran dan frekuensi domain yang muncul. Yang ketiga, menentukan kemungkinan penyebab getaran berlebih seperti ketidakseimbangan, misalignment, atau kerusakan komponen berdasarkan hasil spektrum. Yang keempat, memberikan dasar teknis bagi langkah-langkah perbaikan kondisi mesin, termasuk perbaikan keseimbangan, dinamis, dan alignment berdasarkan analisis data frekuensi. Yang kelima, mendukung implementasi
diagnostik prediktif pada sistem mesin industri melalui pemantauan getaran secara kuantitatif dan simematis. Selanjutnya untuk contoh soal pembahasan yang soal nomor 1 itu konversi RPM ke frekuensi. Contoh soalnya seperti di gambar tersebut, sebuah poros mesin berputar pada kecepatan 1800 rpm. Berapa frekuensi fundamental getaran dalam satuan Hz? Di sini menggunakan rumus F yaitu frekuensi, N putaran per menit atau RPM per 60. Jadi yang kita ketahui pada soal, frekuensi sama dengan putaran per menit atau RPM tersebut ada 1800 rpm dibagi 60. Untuk hasil perhitungan tersebut adalah 30 Hz. Terus interpretasi frekuensi 30 Hz adalah frekuensi dasar atau fundamental dari getaran akibat rotasi tersebut. Mungkin untuk pembahasan nomor 1 seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan untuk teman-teman. Contoh soal nomor 2, identifikasi harmonik. Soalnya sama jika mesin berputar pada 25 Hz dan analisis FFT menunjukkan pada 25 Hz, 50 Hz, dan 75 Hz. Komponen apa yang terlihat pada spektrum? Jawabannya sama dengan gunakan rumus harmonik. Di situ Fn sama dengan N dikali F. Dengan Fn artinya frekuensi harmonik ke minus N, dan F1 sama dengan frekuensi fundamental. F2 sama dengan 2 kali 25 sama dengan 50 Hz. F3 sama dengan 3 kali 25 sama dengan 75 Hz. Interpretasi sama dengan puncak pada 50 Hz dan 75 Hz menunjukkan adanya harmonik kedua dan ketiga yang bisa menandakan ketidakseimbangan misal Likman atau masalah mekanis periodik. Mungkin itu saja interpretasi dari contoh soal nomor 2. Berikutnya contoh soal nomor 3. Deteksi frekuensi tak normal. Yang soalnya, poros mesin berputar pada 40 Hz. Namun pada spektrum VVT terdapat puncak dominan pada 17 Hz. Apa kemungkinan penyebabnya? Yang jawabannya, frekuensi 17 Hz bukan harmonik dari 40 Hz. Di sini menggunakan rumus rasio sama dengan 17 dibagi 40 sama dengan 0,425 yang berarti tidak bulat. Interpretasi soal tersebut, puncak frekuensi ini mungkin berasal dari yang pertama komponen eksternal, misal motor lain. Yang kedua, getaran lingkaran. Yang ketiga, masalah frekuensi alam atau resonansi sistem. Oke, next. Ya, untuk selanjutnya contoh soal nomor 4 yaitu resolusi frekuensi FFT. Yang contoh soalnya yaitu sinyal getaran dikumpulkan selama 2 detik dengan laju sampling 1000 Hz. Berapa resolusi frekuensi dari FFT? Kemudian untuk jawabannya kita gunakan rumus yaitu delta F, yaitu resolusi frekuensi Hz sama dengan 1 dibagi T, yaitu di mana T durasi akuisisi sinyal. Kemudian delta F sama dengan 1 dibagi 2 sama dengan 0,5 Hz. Interpretasi, yaitu FFT akan memiliki resolusi 0,5 Hz. Artinya, spektrum dapat membedakan frekuensi yang berbeda minimal sejauh 0,5 Hz. Seperti itu. Ya, berikutnya contoh soal nomor 5, yaitu amplitudo dari sinyal sinusoidal. Soalnya yaitu
Sinyal getaran dari poros dapat dimodelkan sebagai X dalam kurung T sama dengan 4 sin dalam kurung 2pi dikali 60 T tutup kurung. Tentukan frekuensi dan amplitudo sinyal serta posisinya pada spektrum FFT. Jawabannya yaitu rumus bentuk umum sinyal sinus. X dalam kurung T sama dengan A dikali sin dalam kurung 2pi FT tutup kurung. Diketahui amplitudo A sama dengan 4A dan frekuensi F sama dengan 60 Hz. Interpretasinya adalah sinyal ini memiliki satu komponen frekuensi di 60 Hz. Dan yang kedua, FFT akan menunjukkan puncak tunggal di 60 Hz dengan magnitudo proporsional terhadap amplitudo sinyal. Mungkin seperti itu saja pembahasan nomor 5. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya yaitu contoh soal nomor 6, yaitu frekuensi dominan dan amplitudo. Soalnya yaitu sebuah sensor getaran mencatat sinyal waktu dari poros mesin sebagai X dalam kurung T sama dengan 5 cos dalam kurung 2pi dikali 50 T tutup kurung ditambah 3 cos dalam kurung 2pi dikali 120 T. Jawaban. Lakukan analisis frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Tentukan frekuensi dikurangi frekuensi, dominan dan amplitudonya. 1. Identifikasi bentuk sinyal. Sinyal terdiri dari 2 komponen. Yang pertama yaitu amplitudo 5, frekuensi 50 Hz. Dan komponen kedua, amplitudo 3, frekuensi 120 Hz. Nomor 2, yaitu gunakan konsep transformasi Fourier. Transformasi Fourier dari, untuk penjelasannya ini bisa dilihat di layar aja. Di situ udah tercantum semuanya dengan hasilnya juga. Mungkin cukup sekian untuk contoh soal nomor 6. Terima kasih. Ya, mungkin begitu dari kelompok kami. Contoh kasus studi yang kita gambarkan langsung melalui soal-soal yang ada tersebut. Untuk kelompok kami mengucapkan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai.